Selamat malam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Anda. Semoga sehat dan tetap semangat. Sebentar saya nyalain ini bisa lebih terang gak ya? Oke, semoga lebih terang ini. Ada lampu kilat, bisa lebih terang, semoga. Saat ini saya ada di rumah ibu ya. Topik saya adalah hubungan antara CP, memperjuangkan CP, jungkir balik, yang artinya otomatis mengisi gentong omset free trip, dengan hal yang saat ini sedang kita rasakan. Pondok pesantren, rapotan atau kelulusan sekolah putra-putri kita, dan liburan, masa liburan karena kenaikan kelas atau karena kelulusan sebelum masuk ke jenjang sekolah yang lebih tinggi. Apa hubungannya CP, memperjuangkan jadi CP untuk otomatis lolos free trip, dengan saat ini saya kasih topik pondok pesantren, rapotan atau kelulusan, dan liburan. Setelah ngobrol saat follow up dengan rekan-rekan yang dulu pernah sekolah di pondok pesantren, seperti Mbak Ananisa, terus ada lagi rekan yang lain siapa ya, tapi tidak berbagi. Kalau yang sangat berbagi sama kita itu Mbak Ananisa, berbagi pengalaman dia waktu menjadi anak pesantren karena orang tuanya merantau. Nah, mungkin juga bagi teman-teman yang saat ini Anda merantau, lalu Anda menyekolahkan putra atau putri Anda ke pondok pesantren, bayangan Anda mungkin adalah seperti ini: jauh lebih tenang hati Anda ketika putra atau putri Anda sekolah di pondok pesantren, karena terjaga lingkungannya ya, secara agama jelaslah bagus, dan juga lingkungannya itu kan asrama gitu ya, jadi tidak ada pergaulan bebas. Baik, untuk hal itu saya setuju. Namun ada sesuatu yang Anda harus tahu. Dan untung ada Mbak Ananisa yang kemarin waktu beliau jadi bintang tamu acara follow up memberikan kesaksiannya bagaimana selama 3 tahun Mbak Ananisa menjadi murid pondok pesantren. Dia bisa menunjukkan sama kita dari sisi yang lain yang sama sekali mungkin tidak pernah dibayangkan oleh orang tua, terutama para perantau, di mana di pondok pesantren itu selalu ada jadwal kunjungan orang tua karena liburan, dikasih agenda gitu ya, untuk kelas ini kunjungannya orang tua itu setiap hari ini gitu ya, kunjungan ya, jenguk lah istilahnya, menengok, orang tuanya bisa menengok. Dan itu bukan cuman malam minggu atau malam Sabtu, bukan, itu bisa dalam seminggu, itu bisa untuk hari Senin misalnya itu kunjungan orang tua untuk yang kelas ini, nanti hari Selasa kunjungan orang tua untuk yang kelas ini, dan seterusnya seperti itu berurutan. Dan tentu saja perasaan baik orang tua ataupun anak itu sangat bahagia ya, dikunjungi keluarganya. Mungkin tidak akan terasa seperti itu ketika anak sekolah di sekolah umum, di mana setiap hari bisa pulang ke rumah, santai, nonton film, main game, mau jalan keluar,
Tetapi di pondok pesantren jelas ada aturan-aturan yang tujuannya mendidik. Dan disitulah ada rasa kerinduan baik dari sisi anak maupun dari sisi orang tuanya. Ada rasa lebih menghargai karena susah didapat gitu ya pertemuan itu. Dan prosesnya adalah dipanggil namanya. Guru memanggil nama murid-muridnya karena orang tuanya sudah datang. Siti, wah, Wati, Rina, wah, gitu ya. Silakan, tuh orang tua udah datang, gitu. Wah, anaknya happy sekali dan teman-temannya juga tepuk tangan, gitu. Wah, nah, Mbak Ananisa karena orang tuanya merantau, ibunya jadi TKW waktu itu kalau nggak salah di UAE atau di Saudi, saya lupa. Setiap pengalaman itu, setiap dia mendengar nama teman-teman dipanggil karena orang tuanya berkunjung, itu menjadi sebuah siksaan mental batin yang luar biasa, kesedihan yang amat sangat. Dan itu dia rasakan setiap minggu, teman-teman, selama 3 tahun. Hal ini sama sekali tidak pernah Anda bayangkan kalau Anda jadi orang tua. Anda hanya melihat dari sisi bungkus luar, di mana pendidikan anakku baik, lingkungannya bagus, agamanya bagus. Saya setuju dengan hal itu. Namun pernahkah Anda juga membayangkan bagaimana rasa putra atau putri Anda ketika namanya dipanggil, dia melihat teman-temannya dipanggil setiap minggu pada saat acara kunjungan orang tua. Dan Mbak Ananisa juga cerita bagaimana dia memandang dari kelasnya orang tua yang datang lalu berhamburan memeluk anaknya setiap minggu. Tanda kutip, siksaan itu malah tidak pernah dirasakan oleh anak-anak yang sekolah di sekolah umum. Karena di sekolah umum tidak ada kunjungan orang tua mingguan. Mereka hanya ketemu temennya terus pulang. Tapi di pesantren itu setiap minggu. Dalam kasus ini jelas putra atau putri kita mengalami kesedihan mingguan yang sama sekali tidak pernah dirasakan orang tuanya. Ya, orang tua kadang-kadang kan cuma mikirin butuhmu apa nak, baju, maem, pulsa, HP, biaya apa lagi, terus itu doang tuh. Kadang-kadang sehat tuh, nah, udah, rapotmu bagus, nah, udah gitu doang. Kalau orang tuanya ada di Indonesia, itu bagus sekali. Pendidikan di pondok pesantren itu sempurna menurut saya, karena anak bisa menghargai keberadaan orang tuanya, sehingga waktu acara kunjungan itu dia bisa lebih respect, lebih kangen karena menghargai. Nah, tapi kalau anak perantau gimana? Itu siksaan setiap minggu itu, melihat teman-temannya dipanggil dan dia nggak pernah dipanggil namanya. Dia tahu tidak akan pernah dipanggil dan dia tidak bisa menghindar dari pemandangan itu. Dia nggak bisa keluar dari situ. Pada saat acara kunjungan dia nggak bisa pergi. Dia akan selalu dengar, Wati, Rina, Siti, itu udah ditunggu mamanya. Aduh, teriris sekali. Pada saat saya sekolah di sekolah umum, nggak pernah ada pemandangan gitu. Nggak pernah ada pemandangan setiap minggu kunjungan orang tua ke anak. Nggak ada. Itu hanya saat rapotan. Jadi coba deh pikir-pikir ya, kalau Anda
memasukkan putra atau putri Anda di pondok pesantren, tapi Anda masih merantau, pikir 1000 kali teman-teman. Kalau saya pasti mikir 1000 kali. Artinya apa? Bukan terus saya tidak menyekolahkan anak saya ke pondok pesantren. Tidak. Saya akan tetap sekolahkan, tapi saya harus pulang. Supaya anak saya tidak disiksa melihat pemandangan, kunjungan setiap minggu, dan dia hanya memandang teman-temannya berangkul-rangkulan dengan orang tuanya. Atau setelah selesai kunjungan orang tuanya, temannya senyum, bahagia, happy, sambil cerita sama temennya atau cerita sama kita. Wah, aku diceritain ibuku, adikku lagi gini sekarang. Wow, that's hard, keras, berat, berat sekali. Pikir 1000 kali. Anda harus sukses kalau begitu. Oke, itu tentang pondok pesantren, sekolah di pondok pesantren. Teman-teman para perantau, itu sekolah bagus, lingkungan bagus. Tapi kalau Anda merantau, Anda nyiksa tiap minggu, dan efeknya itu masih terasa sampai hari ini. Mbak Ananisa cerita itu, efeknya masih terasa sampai hari ini. Itu menjadi sebuah mimpi buruk yang jika lewat karena membaca, mendengar apapun tentang suasana di pondok pesantren, lalu dia langsung ingat bayangannya. Seharusnya kan kenangan di pondok pesantren adalah kenangan yang indah, kenangan di mana dia dididik dengan baik. Tetapi yang muncul karena itu masih usia SMP, yang muncul adalah kenangan yang sedih. Ada hubungannya nggak nih sama menjadi CP? Ada hubungannya nggak sama menjadi core producer CP Gempur Free Trip? Ya jelas ada lah. Tanpa itu Anda nggak bisa pulang. Oke, sekarang pondok pesantren dan rapotan atau wisudaan. Apakah Anda hanya bahagia melihat rapot anak Anda nilainya bagus, naik kelas, lulus, lalu Anda memandang rapot itu dengan perasaan alhamdulillah, senang sekali, lalu tulis di status, oh, alhamdulillah anakku lulus, menampilkan foto kelulusan dia, rapotan dia. Anda bisa melihat sendiri beberapa rekan hari ini upload video mereka waktu ngambilin rapot putra atau putrinya. Mana yang penting bagi anak pada saat rapotan? Nilainya bagus atau dia mengambil bersama orang tuanya? Mana yang lebih penting? Bahkan ketika anak kita hadir ke acara pengambilan rapot atau kelulusan, tidak bersama ibunya, namun bersama kakek, nenek, bapak. Menurut Anda, apakah anak sudah happy melihat teman-temannya bersama orang tuanya? Anak yang bersama mamanya, orang tuanya, tidak pernah ditanya, kakekmu mana, nenekmu mana, gak pernah ditanya, karena udah bersama orang tuanya. Tapi kalau anak kita bersama kakek atau neneknya, pasti ditanya sama teman-temannya, mamamu mana. Lalu pada saat dia melihat pemandangan itu, anak kita melihat pemandangan orang tua, teman-temannya bersama orang tuanya, dan dia tidak hanya bersama kakek neneknya, adakah artinya ranking 1 yang dia dapat? Adakah artinya dia punya nilai bagus 3 besar misalnya? Adakah artinya? Kadang-kadang kita nggak mikir gitu apa yang sedang dihadapi anak. Kadang-kadang kita hanya mikir yang penting sehat, titik, udah, tutup mata semua, tutup mata, tutup hati, tutup telinga. Itu kayak emoticon di WhatsApp itu yang ada monyet gini,
Yang penting sehat, udah tutup mata. Saya tidak bisa membayangkan, Anda juga nggak pernah ngalami kan, ketika kita terima raport dulu, tapi karena bersama kakek atau bersama nenek, terus teman-teman kita tanya, Wati ketemu nanya, mamamu mana? Dijawab, mama nggak di sini, mama merantau. Ketemu lagi sama temennya si Tini. Tini nanya, mamamu mana? Oh, mama lagi merantau. Dah, ketemu lagi sama Joko. Joko nanya, mamamu mana? Mama lagi merantau. Itu kan kayak dirajang sampai habis itu hatinya. Dirajang kecil-kecil sampai habis hatinya. Kadang-kadang kita nggak ngebayangin itu. Yang penting anakku nilainya bagus, rapotnya sehat, cantik, keren. Tutup mata, tutup telinga. Gua nggak mau dengerin, gua nggak mau lihat, gua nggak mau ngerasain apa yang dia rasakan, apa yang dia hadapi. Ya, saya dan Anda susah bayangin karena kita nggak ngalamin itu. Saya dan Anda waktu terima rapot sama orang tua kita, nggak sama kakek nenek. Saya dan Anda nggak pernah waktu dulu ngambil rapot ditanya sama teman kita, orang tuamu mana, papamu mana, mamamu mana. Nggak pernah, karena kita sama orang tua kita. Lah anak kita, ada gunanya nggak jadi CP? Berharga nggak jadi CP? Layak nggak perjuangan CP? Kalau itu bisa membuat Anda pulang, punya penghasilan, nggak lagi membuat anak tersiksa dengan berbagai pemandangan dan pertanyaan yang mengiris hatinya. Lalu liburan. Setelah rapotan, liburan. Liburan sebulan. Ya 2 minggu lah, 2 minggu. Kalau yang lulus mungkin ya hampir sebulan ya. Liburan 2 minggu bahkan sebulan itu cepet banget rasanya. Ketika anak punya acara bersama dengan keluarganya, cepet rasanya. Lah, tahu-tahu kok udah habis, tahu-tahu udah masuk kelas yang lebih tinggi atau masuk ke jenjang sekolah yang lebih tinggi gitu ya. Wah, cepet amat liburannya kalau diisi dengan acara keluarga. Tapi kalau diisi dengan acara sama teman-temannya, membosankan. Karena tidak mungkin kita waktu masih kecil dulu, waktu masih sekolah, kita liburan sama teman kita sampai 2 minggu. Ngapain coba? Kita liburan sama teman kita sampai sebulan, lu ngapain? Apa nggak bosen? Itu ngabisin duit. Dan kita nggak punya duit. Tetapi liburan bersama keluarga sangat menyenangkan. Kenapa? Karena di rumah aja kadang-kadang. Perginya cuma 2 hari kemana atau cuma 1 hari. Selain itu terus di rumah. Rumah itu liburan. Ngerasain di rumah, gak harus bangun pagi, gak harus mandi pagi, gak harus sarapan pagi gitu ya. Bisa bangun sak penae, ada orang tuanya juga dia bisa menikmati orang tuanya. Biasanya dia gak bisa menikmati orang tuanya masak, udah dia berangkat sekolah, dia nggak tahu. Tapi saat liburan dia sekarang bisa punya waktu sama orang tuanya. Saya pernah SD juga kan, pernah SMP, pernah SMA. Saat-saat liburan panjang seperti itu ya, Juni Juli itu kan liburan panjang. Keluar kota enggak tuh, wong bapak kurang duit gitu ya. Ya kita liburan di rumah, bakar sate, males-malesan, tetapi rasanya nyaman karena di rumah ada bapak, ada ibu, ya, ibu bikin acara apalah, seneng-seneng aja gitu. Karena nggak mungkin kita liburan lalu harus selalu punya acara selama sebulan, juga nggak punya duit lah.
Tetapi dengan bersama keluarga itu acara. Mana ada anak kita karena tidak bersama kita, lalu dia liburan sama temennya 2 minggu, bosen, boros dan bosen, hampa. Sebulan, orang 2 minggu aja boros dan bosen kok. Mau ngapain gitu 2 minggu kalau sama temennya. Tapi di rumah itu indah, di rumah itu menyenangkan. Kalau ada orang tuanya lo ya, nek ono mamane lo ya. Tapi ketika nggak ada mamanya, ngapain? Itu tiap hari pergi aja. Dan itulah yang membuat orang, anak-anak itu bisa, pasti Anda khawatir ya, pergaulan bebas dan sebagainya. Ya kita doakan semoga tidak perlu, semoga nggak perlu. Namun ada rasa deg-degan kan? Iya, karena nggak di rumah. Kalau di rumah gimana? Kalau di rumah, ibu saya itu kalau liburan, dan itu entah kenapa kayak Bu Sari, istri saya juga kayak gitu. Liburan, apalagi 2 tahun ini. Memang keluarga kami punya kebiasaan liburan, teman-teman. Tidak pernah pada saat weekend itu jarang. Weekend itu cuman jalan-jalan, muter jalan ke mall, bukan belanja, mall. Pulang itu cuman istilahnya lihat lampu. Tetapi kalau liburan sekolah Juni Juli itu biasanya kami, Bu Sari udah nabung untuk setahun itu untuk liburan itu. Jadi jeder gitu ya, bener-bener tuh liburan gitu ya. Ke Bali 2 minggu, waktu itu ke Bandung 10 hari, tahun depannya lagi ke mana, ke Batu, Malang 10 hari gitu. Lalu 2 tahun ini, kami tadinya itu mau ke Labuan Bajo ya, ke Flores ya. Kami tadinya mau ke Flores tuh, ke Labuan Bajo. Pandemi stop 2 tahun gitu. Tetapi belum tentu liburan harus diisi dengan kayak gitu, karena butuh biaya banyak. Nah, intinya bukan di mananya, tetapi intinya adalah bersama siapa. Dan saya masih ingat sekali saat-saat waktu saya sekolah dulu, gak pernah ada namanya liburan keluar kota, gak ada. Tetapi ibu saya, dan sekarang dicontoh sama istri saya itu sama gitu, padahal mereka ya gak ngobrol gitu ya untuk urusan ini, tapi kok ya sama gitu. Seorang ibu mungkin ya, insting seorang ibu selalu bisa membuat hal-hal yang menyenangkan di saat liburan bagi anak-anaknya, meskipun di rumah aja. Entahlah, ada aja gitu. Ibu saya bikin apa gitu, makanan apa, anak-anak suruh bantuin, dan ibu saya tahu pasti berantakan. Ya nggak apa-apa, dibiarin aja berantakan makanannya. Seru sekali. Orang tua jadi nggak khawatir anaknya ini liburan sama siapa, kemana, ngapain. Nggak perlu khawatir ya. Dan anak ini, sekalipun saya juga main sama teman saya, pernah nginep ke Lampung, pernah nginep ke ini, tapi ya nggak mau lama-lama, pulang, duit entek kok. Dan bosen sama teman itu, bosen. Percaya sama saya, di saat usia SD, SMP, even SMA, sama temen itu kalau kelamaan bosen, pengennya pulang. Ada hubungannya enggak dengan CP? Ada hubungannya dengan CP? Oh ya pastilah. CP membuat Anda bisa pulang. CP membuat Anda tidak perlu lagi tinggal anak Anda dan khawatir dengan liburan. Bahkan Anda sangat menikmati liburan bersama anak-anak Anda. So, sekarang masih di minggu ketiga. Saya ngomong ini tanggal 17 ya kalau nggak salah ya. Tanggal 17. Sekarang tanggal 17. Tutup buku minggu ketiga adalah sampai tanggal 19. Itu udah diperpanjang ya. Diperpanjangnya itu sampai tanggal 19 jam 12 siang Indonesia.
Lebih baik kita jungkir balik aja di minggu ketiga ini jadi CP, daripada kita buat santai jungkir baliknya di minggu keempat. Minggu keempat adalah bagian kita ngebantu tim kita kena CP, kaki 1, kaki 2, kaki 3, kaki 4 gitu ya. Kalau minggu ketiga tuh selesaikan diri sendiri. Oke, itu teman-teman, topik tentang pesantren, rapotan, dan liburan. Ada nggak hubungannya sama CP? Pastinya ada ya. Sukses selalu teman-teman.